Ibadah kita pada hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2025. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi memuji Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum Taurat ke-6 sampai dengan ke-10. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 20, kita membaca secara responsorial. Peringatan. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu,
aku bersukacita tentang kamu. Namun, aku ingin supaya kamu bijaksana dalam hal yang baik dan bersih terhadap hal yang jahat. Allah, sumber damai sejahtera, aku segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat Gereja HKBP Cawang pada minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 28 Desember 2025. Yang pertama, kalender gerejawi. Kebaktian minggu hari ini adalah Minggu Dung Ari Natal. Topik minggu memperkenalkan perbuatan Tuhan. Berikutnya, persembahan diakonia bulan Desember. Ibadah minggu ini tanggal 28 Desember 2025 setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan diakonia bulan Desember. Marilah kita mendukung pelayanan diakonia HKBP Cawang dengan memberikan persembahan diakonia. Pelayan pemberitaan firman Tuhan. Di ibadah minggu setelah Natal hari ini kita akan dilayani oleh Amang Pendeta Jandrio Siagian STH dalam pemberitaan firman Tuhan.
Beliau adalah pendeta HKBP yang sedang studi Pansarjana di STFT Jakarta. Parhalado dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta. Himbauan, tahun 2026 telah diagendakan sebagai tahun transformasi keluarga dengan tema besar pengajaran imam di tengah keluarga, Ulangan 6 ayat 4. Sehubungan dengan itu, kami menghimbau setiap kategorial, setiap seksi di bawah koordinasi Dewan untuk mempersiapkan usulan program kerja, pelayanan dan anggaran belanja tahun 2026 dan dapat segera disampaikan kepada Dewan masing-masing. Keuangan, jumlah uang persembahan yang masuk dalam 1 minggu ini sejumlah Rp19.856.000 dengan rincian Tuhuria Rp7.917.850, Tu BPSK Rp7.641.150, Transistori 200 ke pembangunan Rp4.097.000 persembahan aksi Natal 24 sampai dengan 26 Desember. Detail rincian warta keuangan dapat dilihat di softcopy file warta jemaat yang telah dibagikan melalui grup HKBP Cawang. Demikianlah warta minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 139 sambil mengumpulkan persembahan pertama. Surga memberi karunia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan tentu selamat Natal Amang Inang. Pada hari Minggu yang indah dan cerah ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apa kabar Amang Inang, sehat? Puji Tuhan. Tapi benar-benar sehat atau sehat nih? Kadang-kadang kita cukup template atau seakan-akan itu sehat, bisa saja sedang bergumul kah pikirannya, jiwanya, atau tubuhnya sedang nyeri, lelah, atau letih. Gitu. Kadang-kadang ya, tapi apakah itu memotivasi kita atau tidak, biarlah itu menjadi percakapan yang lain. Tapi ya semoga kita benar-benar sehat dan tentu baik-baik saja. Abang atau kakak yang di atas boleh dibantu tampilan slide-nya. Hari ini adalah 4 hari setelah tanggal 25. Ada yang mengatakan seperti minggu kita, minggu setelah Natal. Ada juga yang mengatakannya Amang Inang Natal hari keempat. Jadi ini masih dalam perayaan Natal. Tentu merayakan Natal ada yang ornamen dekorasi Natalnya simple, sederhana, elegan. It's okay. Ada juga yang menampilkan dekorasinya yang megah dan wah. Mengekspresikan sukacita yang besar karena Mesias yang dijanji-janjikan itu akhirnya datang. Itu pun oke-oke saja. Bagaimana kita memaknainya. Tapi terlepas dari apakah dekorasinya sederhana, wah, megah atau apapun itu, bagi kita yang tidak boleh lupa adalah Natal itu Allah, firman menjadi manusia. Yang ilahi akhirnya mengambil rupa kita yang materi, Amang Inang. Dia yang kudus dan suci mau hadir dalam keberdosaan, kekotoran, dan kelemahan kita. Allah beserta kita. Jala molo dihatabatakan di dokdo Immanuel dongata do debata. Jadi beserta kita artinya bukan hanya Dia berjalan bersama kita, tapi beserta kita artinya dalam suka duka, sehat sakit,
kesepianku pun dia beserta kita. Itu Amanginang. Tetapi setelah kita bersuka cita dalam segala perayaan Natal tahun ini, juga duka di Natal tahun ini karena teman-teman kita di tempat yang lain di Aceh, Tapteng, Sibolga dan kabupaten di Sumatera Utara juga di Sumbar tidak bisa merayakan Natal sesuka cita kita. Pertanyaannya begini, lantas setelah Natal, setelah merayakan Allah beserta kita, apa dan bagaimana Mangina? Ipayuti utamu rotahe topik minggu sian Advent sada, 2, tolu, 4, malam Natal, Natal sada, Natal 2 nih agak-agak iya dan tidak. Tapi sampai Natal 1 ada jalinan topik minggu yang menghantarkan kita kepada satu kesimpulan, ya Allah beserta kita. Maka hari Minggu ini pertanyaannya, apa? Setelah merayakan Natal, mari memperkenalkan perbuatan Tuhan yang sudah ada pada kita Amanginang. Saya pakai fokusnya dari keluarga untuk dunia. Jadi kalau gereja kita kasih tema minggu memperkenalkan perbuatan Tuhan, kita akan coba kerucutkan supaya fokus dan bisa kita bawa pulang dengan mudah dengan judul kecil dari keluarga untuk dunia. Nanti ada 3 Amanginang yang mau kita jelajahi dan pelajari bersama. Yang pertama, dari keluarga untuk dunia itu ternyata rumah adalah tempat pertama dan utama kita untuk berbincang-bincang tentang Tuhan. Itu yang pertama. Jadi rumah adalah tempat berbincang. Inganan makata hatai do jabu, bagas. Yang kedua, hati-hati dengan pembicara dan pembicaraan palsu. Hoax, ajaran sesat, hati-hati. Dan yang ketiga tentu inilah intinya. Dari dunia, pembicaraan kita yang di rumah tadi, dari rumah, pembicaraan kita itu harus sampai ke dunia. Kira-kira yang 3 inilah Manginang inti khotbahnya. Kalau diamenkan sebenarnya udah bisa juga. Gitu. Tapi izinkanlah saya sebelum meneruskannya, tak kenal maka tak sayang. Tapi itu di zaman orang Inang dan Amang. Dulu kenal dulu baru sayang. Zaman sekarang orang udah banyak sayang-sayangan walaupun belum tentu kenal. Udah nggak perlu aku perpanjang itu, tapi nantilah di khotbah yang lain gitu ya. Bisa sayang tapi nggak kenal. Kan ada lagu teman-teman dari Timur, lupa nama tapi ya itulah itu. Ini saya Manginang Pendeta Janrio Fernando Siagian, perempuan yang sangat cantik itu bagi saya, dialah semesta saya. Ya, Tiffany Borusi Hotang, Tuhan mengaruniakan kepada kami 3 orang anak laki-laki, Joseph, Jajire dan juga Joas. Apakah holat tolu manang tolu dope? Ya nggak tahu juga Manginang, mengalir saja. Allah hula-hulai madok maranak mahamu 10 pitu, marboru mahamu 10 onom kan? Tikii hubilang-bilangi pungu masude tolu puluh tolu manang tolu puluh 5 molo 10 alu nakin. Oh tolu rupai nang amang. Gajang naik perdalanan. Sekarang sedang ditugaskan oleh HKBP untuk tugas belajar lagi Amanginang. Selama ya dikasih waktu 5-6 tahun lah. 2 tahun untuk studi S2 dan 3 tahun untuk studi S3. Jadi ini sudah jalan 1,5 tahun. Sedang baru selesai proposal tesis dan akan mengerjakan tesis sampai bulan 4. Mungkin bulan 6 ujian tesis, kalau lulus
bulan 7 ujian lagi untuk masuk S3, dan kalau lulus bulan 8 kuliah lagi ambil S3-nya. Jadi masih panjang Amanginang. Rekan saya yang mungkin juga sudah melayani terlebih dahulu di sini ada Pendeta Mesak Simanjuntak dan juga Deris Mauli Sormin, itu kami sekelas. Dan sama-sama 3 orang pendeta HKBP yang ditugaskan untuk kuliah atau belajar lagi. Ngahosa-hosania nalai ala hosa-hosa berarti di sidope hosana. Tinggal di PMI Amanginang, Pondok Mertua Indah. Karena bapak-bapak anak 3 kuliah, kalau ngontrak rumah tentu biaya entah dari mana, jadi mertua tinggal di Bekasi, Perumnas 2, jadi cinta ke mertua makin tinggi, pengeluarannya makin turun. Jadi seimbang dia Amanginang, kira-kira begitulah gitu. Dan bulan 10 kemarin ya puji Tuhan bisa menerbitkan satu buku yang berjudul Selangkah Lebih Dekat gitu. Spesifiknya ini renungan singkat saja selama 40 hari bagi kita-kita yang jiwanya sedang lelah tetapi tetap mencoba untuk bertahan dan percaya. Ya, ada di toko buku PPK Gunung Mulia. Apakah masih ada atau enggak saya enggak ikutin lagi. Ya memang ada rencana mau cetak ulang tapi ya masih dalam pergumulan tertentu untuk kembali bisa mencetaknya. Itulah dulu Amanginang perkenalan singkat. Ya, kalau mau temukan saya di media sosial Jandrio Fernando Siagian pasti ketemulah. Enggak Ciagian tapi Siagian. Mari kita telusuri bersama-sama Amanginang. Yang pertama, rumah adalah tempat berbincang yang pertama dan utama. Tadi kita baca di ayat yang kedua dari Mazmur 105 ini, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saya back sebentar Amanginang. Ini ada yang saya kuning-kuningin, itu kata perintah atau imperatif. Bersyukurlah, serukanlah, perkenalkanlah, bermazmurlah, bernyanyilah, termasuk perbincangkanlah, bermegahlah, carilah, ingatlah. Jadi pemazmur memakai 10 kata perintah dalam mazmur ini. Menariknya nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana perkenalkanlah dan juga perbincangkanlah. Yang 2 itu, 2 dari 10 akan kita gumuli bersama. Ternyata di tengah-tengah perbincangan yang dimaksud perbincangan memperbincangkan perbuatan Allah yang ajaib itu di mana pertanyaannya? Di dia do inganan ni mana ringoti makata hatai taringotu pabahenan ni debata nebelgai. Di STT, di lembaga teologi, di perpustakaan, di gereja, iya bisa, tapi itu masih nanti. Ternyata tempat memperbincangkan Allah dengan segala perbuatannya yang ajaib Bapak Ibu dan muda-mudi adalah di rumah. Semoga kita tidak punya pengalaman traumatik, tapi kalaupun ada pengalaman traumatik semoga akan segera dipulihkan. 2020 sampai 2022 kita nggak bisa ke gereja. Nggak bisa beribadah seperti hari ini karena pandemi COVID. Akhirnya gereja kembali ke akarnya, yaitu di rumah. Rumah adalah gereja yang pertama. Di mana 2-3 orang berkumpul, disitulah aku berada. Jadi ternyata rumah adalah gereja. Rumah adalah tempat persekutuan orang-orang percaya Amanginang. Dan ini juga yang dialami oleh pemazmur kala itu bersama dengan para umat Israel.
ketika mereka bersuka cita karena bisa kembali dari pembuangan, kembali ke Yerusalem, tapi sukacita mereka itu seketika sirna karena mereka melihat Yerusalem dan sekitarnya sudah luluh lantah, rata dengan tanah, bait Allah tidak ada lagi. Maka di manakah kami berjumpa dengan Allah, memuji namanya dan bersyukur? Mereka sampai kepada keputusan iman bahwa memperbincangkan Allah di rumah, bukan di bait Allah. Karena ketika itu bait Allahnya tidak ada. Akhirnya Allah berbicara dalam perjalanan sejarah dan iman. Rumah menjadi tempat pertama dan utama membicarakan Allah. Dan yang berbicara itu tentu bukan yang satu umur Amang Inang. Yang beda umur dan beda generasi dalam satu rumah. Ada opung, bapak, mama, anak, cucu. Setidaknya ada 4 generasi dalam satu rumah. Kita juga bisa menyebutnya nanti dalam satu keluarga. Maka di rumah pembicaraan tentang Tuhan dan perbuatannya adalah transmisi iman antar generasi. Saya senang di gereja kita ini saya melihat itu sekarang. Setidaknya ada 4-5 generasi dalam satu tempat kita yang indah ini. Maka opung diharapkan berbincang kepada cucunya tentang perjalanan hidup, bahwa Tuhan menyertai perjalananku. Bisa kira-kira gitu opung. Cuma memang kami yang muda-muda ini, kalau opungnya sama bapaknya sudah cerita najolo, itu yang muda-muda entah sebelnya entah gimana. Najolo mai bapak. Najolo lah itu opung. Apalagi ditambah dengan DL. Derita lo opung katanya Amang, oh Tuhan gitu. Tapi opung, Amang, Inang, enggak apa-apa. Teruskanlah bercerita tentang pengalaman imanmu kepada generasi yang di bawahmu. Israel umat Allah memang diminta untuk melakukan itu. Kalau kami yang muda-muda ini kadang-kadang nyebelin dengan apa sih gitu. Enggak apa-apa. Sekarang kami belum mengerti dan menganggap itu tidak berarti, tidak berguna. Tapi pada waktunya dengan sendirinya kami paham Amang Inang. Dos doi buti setabi dah setabi. Nama ngapuli isi dope bake. Tangis ma inatai manang amatai nama balui ijoloni bake na hina holongan na. Kita datang memberi penghiburan. Ketika kita mengatakan penghiburan di hari itu, cuma masuk ke telinganya aja itu. Ke hatinya, pikirannya belum. Nah sohodo, manaonon gitu. Tapi setelah itu berlalu, duka itu bisa ia menangkan. Akhirnya apa yang dikatakan oleh orang-orang yang datang menghibur tadi, barulah menguatkan dan menghiburnya. Jadi teruslah perbincangkan Tuhan di rumah Amang Inang. Tapi pertanyaan yang perlu kita jawab sekarang. Kapan terakhir kali kita berbincang tentang Tuhan di rumah tangga kita masing-masing? Adiga namang. Nadiga ninang. Kawan muda-mudi, kapan kita terakhir memperbincangkan Tuhan? Oh, Pak Pendeta, jangankan berbincang tentang Tuhan. Ketemu pun jarang. Pergi gelap, pulang gelap. Kan begitu? Bapak sudah jarang berjumpa dengan anaknya. Ia berangkat ketika anaknya masih tidur, dia pulang ketika anaknya telah tidur. Berangkat jam 5 pagi sampai rumah jam 11 malam. Itulah
siklus kehidupan kita di Jabodetabek ini, Amanginang. Sehingga kapan lagi berbincang tentang Tuhan dan perbuatannya. Dan tragedinya adalah, ini tragedi, bisa saja rumah kita ramai, tapi kita merasa kesepian. Kenapa? Ya inilah. Semua di sini, mamanya, bapaknya, anaknya, sampai hewan peliharaannya di rumah, rame. Tapi kesepian, kenapa? Masing-masing sibuk dengan handphonenya masing-masing. Entah apa yang dicari, kita terus scroll 2 jam, 3 jam, habis kita nggak pernah mendapatkan apa yang kita cari di situ sebenarnya. Scroll habis, 3 detik lewat, TikTok lihat nggak cocok. Belakangan orang suka drama Korea, itu udah mulai ketinggalan, sekarang drama Cina. Amanginang, jangan-jangan tukang sapu di kantor kita itu CEO-nya. Tukang parkir itu sebenarnya miliarder. Kan gitu. Enak aja gitu. Enak nih 1 menit gitu habis. Kayaknya mendaftar aja lah gitu. Langganan 99.000 seminggu. Mau pula itu kita dah. Tapi karena kita kesepian, seakan-akan handphone dan media sosial menjadi teman ngobrol yang terbaik, tapi hampa, Manginang. Hampa hidup kita ini. Nggak ketemu apa yang kita cari. Opung, boru, opung doli. Generasimu nama dia, generasi natabu dia sonari dah. ATP hamu madok sohodo manaon generasi nami dapat dita. Iya, betul opung. Tapi generasi opung itu masih generasi ketemu, berbincang-bincang, rap manortori gitu. Kalau agak berselisih ya kena tumbuk sedikit gitu ya. Generasi sekarang berjumpa fisik, ya inilah, pergi gelap, pulang gelap, nggak ketemu lagi. HP na jolo basian pagi, 1 pagi, Pak Jupang terus, kan kira-kira begitu. Maka kita sampai kepada pertanyaan berikut. Rumah kita itu home atau house? Home itu suasana. House itu gedungnya. Jadi rumah kita itu suasananya atau gedungnya. Gereja itu suasananya yang penuh dengan damai sejahtera dan penerimaan, salam dan damai sejahtera, atau tembok-temboknya. Tentu kita berharap rumah kita adalah home, keadaan yang dimana semuanya boleh berbincang, berbagi informasi, pengalaman, pergumulan, dan pertumbuhan iman yang sedang ia rasakan. Seharusnya rumah kita begitu, Amanginang. Kalau tidak, kalau belum, maka semoga firman Tuhan hari ini menggelisahkan Amang dan Inang. Biasanya firman Tuhan bikin kita makin teguh ya. Tapi kali ini nggak apa-apa dia membuat Amang, Inang, teman-teman muda-mudi gelisah. Bener nggak ya? Kehidupanku selama ini ngapas betahe, ngature betahe. Jadi kita gelisah. Jadi biarlah dia menggelisahkan kita. Maka gimana caranya supaya kita bisa berbincang dan punya waktu? Ya memang harus diawali dengan diomongin. Kalau nggak diomongin nggak bisa. Sepakatilah. Kalau sudah di rumah jam makan nggak ada yang pegang HP. Nggak langsung meledak dunia ini kalau nggak kita pegang HP. Inilah Manginang kan udah 15 menit berjalan kita nggak ada pegang HP, nggak kenapa-napa juga nya dunia ini. Hot tuh ibadah marputar. Tapi entah kenapa lengket kali kita sama HP ini. Dia membuat perbincangan kita dengan kita, kedekatan kita dengan kita, keintiman kita berkurang karena HP. Saya juga baru ngalamin. Saya ngetik
di meja belajar, ya di situ juga tempat tidur istri. Ya mungkin dia menghargai saya yang sedang berkonsentrasi. Dan gok sameter jarak nami. Jalan-jalan yuk Pak katanya. Kok nggak dijawab? Ina muse, HP nggak centang 2 kan? Tunggu sebentar lagi, malus. Saya nggak jawab di WA, langsung jawab. Ya saya pahami, ya mungkin itulah dulu ya dia. Saya lagi konsentrasi, jangan diajak bicara. Tapi kan nge-WA kan ngajak bicara juga sebenarnya. Hilang juga konsentrasi, tapi keadaan membuat gitu Amang Inang. Kita lebih enak chatting daripada berbicara langsung. Itu maunya kita ubah lah. Itu yang pertama. Maka rumah kita harus tempat ngobrol. Bukankah itu yang menjadi pergumulan orang tua yang sudah memasuki usia lanjut usia? Enggak ada lagi temannya ngobrol. Yang sudah mabalu enggak ada lagi suami atau istrinya untuk ngobrol. Kalau masih lengkap mereka berdua, anaknya sudah merantau bersama dengan istri suami yang dikasihi dan juga cucu-cucunya udah di mana-mana. Kolak kalakina 2 masih berengan juga, kurang teman ngobrol. Jadi betapa berharga dan pentingnya ngobrol Amang Inang. Dan tentu membicarakan tentang perbuatan Allah. Dang boya songonon, molo dang debata madongani ngoluku. Itulah kira-kira yang pertama. Yang kedua, ternyata keasikan ngobrol juga bisa berbahaya. Lima menit ketemu teman, hal yang positif yang kita bicarain Amang Inang. 5 menit pertama. Tapi masuk 5 menit kedua, kita ngomongin yang negatif tentang si C. Tadi kan aku sama si B ya ngobrol. Apa kabar, sehat, gimana usahanya, gimana pekerjaan keluarga. Puji Tuhan, Tuhan itu baik banget, kasih kita kerjaan, kasih kita kesehatan dan taunya kau? Ini kalimat pembukanya nih. Barulah kita ngomongin si C yang negatif-negatifnya di menit berikutnya. Tiba-tiba si C datang. Apa yang terjadi Amang Inang? 5 menit pertama ABC ngomongin yang baik-baik. Dungi lau mau. Akhirnya si B dan si C ngomongin yang jelek tentang saya. Songonim terus berputar-putar. Kebanyakan berbincang. Ternyata dalam Roma tadi epistel yang kita baca, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaatnya Mang Inang. Hati-hati dengan para pembicara palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat yang tidak diajarkan oleh para rasul Kristus ketika itu kepada jemaat. Para rasul berbicara tentang Tuhan dan perbuatannya sehingga fokusnya adalah Tuhan, tetapi para guru-guru palsu itu pusatnya adalah perut mereka Mang Inang. Kata-katanya indah, kata-katanya muluk, enak sekali di telinga, menenangkan jiwa, tapi ternyata kata-kata itu, karakteristik mereka yang lemah lembut itu dalam rangka mengisi perut mereka dan pundi-pundi mereka. Inilah guru-guru palsu Amang Inang. Maka orang percaya yang telah sedang dan terus merayakan Natal harus mengarahkan semua pembicaraannya kepada Allah. Bukan kepada dirinya, apalagi kepada perutnya. Kira-kira beginilah Mang Inang ajaran sesat yang baru-baru ini. Ada yang ngikutin berita dari Ghana, Afrika. Ada seorang teman kita, kalau saya nggak salah namanya yaitu Ebo Noah. Sesuai dengan embel-embelnya Noah. Dia mengaku dapat ilham dari Sang Ilahi bahwa akan terjadi banjir yang begitu besar tanggal 25 Desember 2025.
maka kita harus membangun bahtera atau kapal. Lupa saya, entah 8 kapal gitu. Dan hanya orang-orang yang masuk ke kapalnya itulah yang selamat. Sekarang udah tanggal 28. Berarti kan udah lewat, kira-kira begitu ya. Berarti bisa kita katakan apa yang ia sebut kemarin adalah ajaran atau pembicaraan palsu. Ya sempat juga ya 12 Januari, ini ulang tahunku pula, bukan maksud mau nge-spill enggak. 12 apa 20 berapa Desember gitu ya 2012, waktu itu juga disebut akan kiamat. Lihat, di sekitar kita begitu banyak ajaran-ajaran sesat dan palsu di sepanjang zaman. Tetapi ajaran dan kepalsuan yang berbahaya, tidak jauh lebih berbahayanya dengan ajaran kiamat adalah, coba saja hanya sekali, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kok. Ini bukan tentang ajaran kiamat, bukan tentang memplesetkan apa yang diajarkan oleh para rasul. Ini ada di kehidupan kita sehari-hari amangina. Ganti aja notanya. Sekali ininya itu. Habis itu gak usah. Gak apa-apa manginang. Kalau masih ada suara anak-anak di gereja, berarti masih ada masa depan gereja. Iya, gak apa-apa. Ngedang pola gelisah, ngedang muru kawala mereka tiba, gak apa-apa. Nah anak-anak kan, asal jangan mama bapaknya lari-lari sekarang keliling-keliling, gak apa-apa. Iya, dan peristiwa ini pun bisa kita jadikan pelajaran iman bahwa kalau masih ada suara anak-anak di gereja, artinya masa depan gereja 20 tahun lagi masih ada. Jadi kalau dia nangis, teriak nggak apa-apa, biar aja. Selagi tidak membahayakannya dan membahayakan kita nggak apa-apa. Gitu. On ngaburju iba, majakit tuh bangku gereja sama nih, nipa balik gitu. Tapi itu tanda masa depan gereja ada. Dan jangan lupa manginang, apa sih tanda Natal? Tangis bayi kan? Lahiran kalau bayinya nggak nangis, cemas nggak Inang? Cemas. Makanya kalau bayi nangis bersyukurlah. Berarti dia sehat. Jadi nggak apa-apa suara anak. Nggak apa-apa. Kita nggak usah terganggu dengan itu dan saya juga nggak terganggu. Nggak apa-apa. Maka belajar dari apa yang dikatakan Paulus amanginang dan juga pemazmur. Bagaimana cara keluarga kita menangkis dan berhati-hati dengan pembicara dan pembicaraan palsu. Tentu lagi-lagi rumah menjadi fondasi pertama dan menjadi benteng terakhir dari kepalsuan. Generasi muda, anak-anak harus menjadikan orang tuanya sumber pertama dan utama menjawab kepalsuan. Dulu Google menjadi saingan. Sekarang udah muncul AI. ChatGPT, Gemini dan lain-lain yang akan menjadi tempat bertanya orang muda sekarang amanginang. Maka kalau kita tidak memulai berbincang-bincang menjadi habituasi atau menjadi kebiasaan kita di rumah, mereka akan berbincang dengan AI. Seminggu lalu ada berita seorang perempuan di Jepang menikah dengan ChatGPT. Nggak masuk akal menurut kita. Tapi menurut dia itulah pasangan yang tepat untuk berbincang. Pigamini tamang inang hamu tahan maka tahatai di bagasad dame dohot las niroha di jabu. Saminit doi. Dung masuk menit paduahon agak nasada gumogo suarana nasada hacit rohana.
Apa gugu suaram? Mau cari suaram gugu, kan gitu. Menit kedua udah berantem. Sama ChatGPT amanginang, sama AI bisa lama. Dia tahu apa yang kita mau. Kalau aku kasih tahu ini jadi bahaya nanti. Dan patu neng ChatGPT amang. Ima. Dia tahu saya. Nggak akan dicereweti. Kan ngahudok, nggak akan gitu ChatGPT kalau kita curhat. Jadi hati-hati amang. Saya lihat ada yang punya anak kecil, keluarga-keluarga muda. Biasakanlah berbincang dengan anak. Kalau anak punya pertanyaan sebanyak apapun itu, jawablah. Walaupun jawabannya adalah maaf nak, bapak enggak tahu. Itu juga adalah jawaban. Tapi kalau orang tua meresponi perbincangan anak dengan unang pagoda kuhoma katai pasip, maka dia akan mencari jawaban di tempat yang lain. Jadi biarlah anak bertanya sebanyak-banyaknya, ngobrol sebanyak-banyaknya dengan mama dan bapaknya. Ya kalau hari Sabtu dan Minggu begini amang inang gak kerja, ya bawalah mereka main-main, jalan, ngobrol gitu ya. Walaupun memang bapak-bapak pengennya rebahan, pegang HP, ngopi, tidur. Tapi ngobrol dengan anak itu sangat penting. Tahun lalu si nomor saya dan kiningan nih waktu masih TK dia, berarti 2 tahun lalu. Dia bertanya ke mamanya ngajarin begini. Ya, mungkin mereka lagi ngobrol-ngobrol di rumah. Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya nak. Gitulah waktu masih TK, waktu kami masih di Tarutung. Lalu dia bertanya kepada mamanya Mang Inang. Kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Mak, siapa yang menciptakan Tuhan? Anak TK Mang Inang. Lalu mamanya gak tahu itu mama jawabannya. Tapi dengan nada oktavnya naik 2 Inang. Kan gitu ya biasanya ya, oktavnya naik. Tanyalah sama bapakmu. Ada munya. Enggak tanyalah sama bapak, tanyalah sama bapakmu katanya. Akhirnya dikirim dia lah rekaman suara dengan pertanyaan itu. Pak, siapa yang menciptakan Tuhan? Jawablah Pak, cepat. Karena mama enggak tahu jawabannya. Ahamalus nang. Ahamalus namang. Molo pebinoto mangalusi alusna. Tapi ke anak TK gimana jawabnya? Sulit. Tetapi rasa penasaran dia untuk bertanya jangan dipatahkan. Ini belakangan dia nanya, Pak apa bedanya forest dengan apa satu lagi ya? Tapi hutan dua-duanya harus ada naik hutan. Ya jadi gak lupa. Ya, dalam bahasa Inggris keduanya artinya hutan, tetapi dia iseng nanya gitu. Apa bedanya town dengan village katanya. Tuhan, nggak tahu lu tahu pe, dang palu parohona habeda nih. Ale lao rohani todong aja udokan, mana ringoti itu. Apa bedanya kelurahan sama kecamatan? Pas SMA-nya saya tahu Mang Inang. Tapi itu udah pertanyaan anak-anak SD kelas 1, kelas 2. Tapi jangan patahkan perbincangan. Teruslah ngobrol. Terakhir Amang Inang. Kalau tadi kita sudah menjadikan rumah kita menjadi tempat pertama, utama, menjadi fondasi dan juga benteng terakhir untuk menghempang ajaran-ajaran palsu, so what? Masa cuma di rumah doang? Maka keluarga yang diberkati harus menjadi berkat. Enggak cukup dia di rumah kita saja, dia harus ke seluruh dunia. Kita baca tadi ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah
perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kan gitu ya, kalau kita ngerasain makanan yang enak, biasanya kita langsung pengen nyeritain ke orang lain. Ciri khas pemazmur begitu Amang Inang. Ketika ia mengalami kebaikan Tuhan, kemahadahsyatan perbuatannya, itu gak akan dia simpan untuk dirinya sendiri. Tapi ia akan sebarkan dan perkenalkan kepada orang lain. Supaya jangan cuma aku yang merasakan enaknya, tapi orang lain juga merasakan enaknya. Maka kita yang sudah merayakan Natal, mari sekarang perkenalkanlah Amang Inang. Yesus yang sudah lahir itu, Allah yang beserta kita itu kepada orang lain. Bukankah ini juga amanat agung yang disampaikan oleh Yesus kepada semua orang yang percaya? Pergilah ke seluruh penjuru dunia. Apakah harus menjadi pengkhotbah, pendeta, sintua? Tidak. Ternyata kita adalah imamat orang percaya. Kita ini imamat Amang Inang, malim dohita. Kita juga nabi yang memberitakan sukacita kepada dunia ini melalui keseharian kita. Gimana nih respon tetangga kita tentang kita? Jadi kalau mau ngecek satu keluarga itu baik atau tidak, bukan kunjungan ke rumahnya. Kalau kunjungan ke rumahnya pasti udah disediain apartamueota luar biasa. Tanya tetangganya, bohado amat taya manginang, gitu. Atau kita kenal nggak manginang tetangga kita? Itu pula. Ya udah bergeser memang zaman ya. Muka belakang kiri kanan rumah kita juga udah nggak tahu lagi itu siapa. Saya pernah pertanyaan dipanggil di daerah tertentu, kutanya ada warung di depan, rumah keluarga ini, suaminya namanya ini, istrinya namanya ini, di mana? Nggak tahu saya, Ina. Ya saya berputar lah, kutelepon lah, akhirnya anaknya jemput saya karena saya udah mutar jauh. Nggak taunya persis di depan warung itu. Itulah mengenang depan-depanan, nggak tahu. Maka bagaimana kita menjadi perkenalan kasih dan perbuatan Kristus dalam perjalanan rumah kita? Nggak usah dengan hal-hal yang wow luar biasa. Mulailah dari tetangga. Mulailah dari sekitar kita. Rumah tangga yang rukun, penuh damai dan sejahtera, yang bersih. Itu akan menjadi cara paling sederhana dan juga terbaik memperkenalkan kasih Kristus kepada dunia ini. Dunia yang dimaksud gak usah harus sampai penjuru dunia sana menginang. Sekitar kita itu pun dunia kita. Mereka juga butuh mengenal Kristus. Orang-orang yang sedang rentan, yang sedang rapuh, yang sedang kesepian, perkenalkanlah Kristus kepada mereka. Tidak perlu dengan hal-hal yang indah-indah, nasihat ceramah yang wow, cetar membahana. Cukup hadir, duduk, memberi sapaan dan senyuman, salaman, pertanyaan apa kabarmu hari ini, itu sudah cukup. Kalau kita pergi ke salah satu tempat belanja, begitu kita buka pintunya, akan dikatakan selamat datang, selamat belanja. Enak gak Inang digituin? Enak kan? Sapaan membuat kita nyaman. Yang tadinya cuma mau beli permen, tambah beli yang lain. Ketika saya pergi untuk kursus di Australia selama 2 bulan, ada pertanyaan yang melampaui itu menurut saya. Entah ke coffee shop atau entah kemana, ketika kita sampai, pertanyaannya bukan selamat datang,
selamat belanja. Tapi pertanyaannya, how are you? Jadi dia nanya kabarku. Dia nggak berbicara tentang jualannya. Dia berbicara tentang aku sebagai manusia. Jadi bertanya apa kabar perlu amangina. Jadi yang muda-muda kalau orang tua kita jauh dari kita atau dari sini, sering-sering lah nanya, Pak, apa kabar? Sekarang kan yang sering nanya apa kabar justru orang tua ke anaknya. Tapi sebenarnya bukan orang tuanya nggak tahu kabar anaknya, tapi orang tua ingin berbincang dengan anaknya. Benar Inang ya? Non molohu rukar ya non. Jadi ada pengalaman traumatis, tapi mari berbincang tentang Allah. Dan perbincangan itu menjadi perkenalan kita kepada dunia tentang Allah. Terakhir Amang Inang. Maka hari Minggu ini ketika firman Tuhan mengingatkan kita pentingnya mempercakapkan perbuatan Allah yang ajaib itu, Allah yang beserta kita itu, Allah yang Immanuel itu, Roh Kudus bekerja menggerakkan hati kita dan kita menjadi waspada tentang kepalsuan-kepalsuan, dan pembicaraan-pembicaraan tentang Allah bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, di meja makan dengan secangkir kopi, dengan telur dadar dan juga sayur yang cuma ditumis begitu. Mulailah hari ini, mulailah dari hal-hal yang paling sederhana. Dan itu akan meluas sampai ke seluruh dunia. Dan dengan kerendahan hatimu berbincanglah dengan sungguh-sungguh Amang Inang. Mohonlah pimpinan Roh Kudus. Duduklah bersama suami, istri dan keluarga besarmu atau keluarga kecilmu. Berbagilah pengalaman iman bahwa Tuhan itu baik. Kiranya Roh Kudusnya menguatkan kita untuk memperkenalkan perbuatannya kepada dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau lahir dan hadir. Engkau adalah Immanuel bagi kami. Engkau tahu suka duka kami. Engkau tahu sehat dan sakit kami. Engkau tahu apa yang sedang sesak yang kami pikirkan. Tapi Engkau tetap mau lahir, hadir, berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Dan ternyata firman-Mu pada hari ini mengajak kami untuk tidak hanya menikmati kehadiran-Mu, tetapi Engkau mengajak kami untuk memperkenalkan kebaikan dan semua perbuatan-Mu itu kepada orang lain di sekitar kami, kepada dunia ini. Curahkan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk melakukan itu sebaik-baiknya. Dan tentu dimulai dari berbincang-bincang tentang Engkau di rumah, dengan suami atau istri, dengan anak-anak, dengan cucu, dengan opung, dengan keluarga yang kami kasihi dan mengasihi kami. Biarlah itu dimulai justru dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana. Biarlah kami hidup dalam perjalanan spiritualitas yang demikian Tuhan. Terima kasih untuk perjumpaan pada hari Minggu ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami yakin Engkau tetap menyertai perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan. Bahkan ketika kami akan mengakhiri tahun 2025 ini. Dan memasuki tahun rahmat Tuhan 2026 yang sudah ada di hadapan kami masing-masing. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal yang pasti kami tahu, Engkau tetap beserta kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.